Halo good people, kembali lagi bersama saya Samuel dari Yuk Kenal Asuransi YouTube channel. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai 7 alasan klaim asuransi kenapa tidak dibayar. Ya, yang pertama, klaim asuransi itu tidak dibayar karena memang tidak memenuhi persyaratan klaim atau produk yang diambil tidak sesuai. Nah, artinya kalau misalnya Anda sebagai nasabah kita misalnya mau mengklaim untuk rawat inap, contoh penyakitnya demam berdarah, ya. Tetapi ternyata produk asuransi yang kita miliki itu hanya merupakan asuransi jiwa yang ada tambahan manfaat penyakit kritis, tapi tidak ada manfaat rawat inap. Nah, artinya jika mau mengklaim perawatan demam berdarah yang itu adalah klaim asuransi rawat inap, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena memang polisnya tidak ada manfaat itu. Ya, jadi kalau mau klaim itu memang harus disesuaikan dengan produk yang dimiliki. Ya, walaupun secara awam kita mungkin mengatakan, wah saya sakit demam berdarahnya sudah kritis, trombositnya sudah tinggal 5.000, kok masuk dong ke sakit kritis? Tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena demam berdarah yang misalnya trombositnya sudah rendah seperti itu, ya tidak termasuk dalam kategori manfaat penyakit kritis yang dia miliki. Ya, jadi memang produk yang diambil memang harus sesuai dengan apa yang kita mau klaim. Kalau tidak ada, ya berarti klaimnya tidak bisa dipenuhi. Nah, yang kedua, klaim dilakukan pada masa tunggu. Ya, nah hampir semua perusahaan asuransi yang ada sekarang itu mengenakan aturan mengenai masa tunggu. Ya, ada yang masa tunggunya 30 hari setelah polis jadi, itu tidak bisa klaim ya untuk rawat inap. Ya, ada yang 30 hari setelah polis jadi, itu tidak bisa klaim untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya, contoh misalnya untuk penyakit kritis atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi penyakit-penyakit khusus. Seperti yang saya tahu ya, seperti ada penyakit jantung, katarak, tumor, kista, wasir, apa segala itu tidak bisa dilakukan klaimnya selama 12 bulan pertama. Jadi jika kita mau klaim untuk penyakit-penyakit khusus tadi, tapi dilakukan misalnya pada bulan keempat setelah polis jadi, berarti kan belum berlangsung 12 bulan itu polis ya. Artinya ya tidak bisa klaim. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang ketiga, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengisian SPAJ dengan kondisi nasabah yang sebenarnya. Artinya apa? Ini tidak ada suatu hal yang disembunyikan atau nasabah tidak mengatakan yang sebenarnya pada saat pengisian SPAJ. Ya, contoh ditanya, apakah Anda ada histori selama 1 tahun belakangan pernah mengalami histori dirawat di rumah sakit gitu ya. Nah, misalnya nasabahnya ternyata pernah, tapi dia pada saat pengisian menjawabnya tidak, dan pada saat contoh mau melakukan klaim dan histori atau kejadian itu ditemukan ya oleh bagian investigasi dari perusahaan asuransi, dan ternyata memang ketahuan gitu ya, misalnya dari hasil history lab lah ya, atau dari rumah sakit itu ternyata dia memang pernah melakukan operasi contoh, dan di SPAJ dia bilang tidak, berarti kan ada ketidaksesuaian. Nah, hal seperti itu bisa menyebabkan klaim tidak dibayar. Bahkan polisnya pun bisa batal ya, karena memang tidak sesuai dengan apa yang dia sebutkan ya. Jadi sangat-sangat dituntut ya bahwa kita pada saat mau mengajukan asuransi itu jawab aja yang sejujurnya. Karena akan jadi fatal kalau misalnya Anda tidak menjawab yang sejujurnya, polis sudah jadi, Anda sudah membayar klaim, tapi tidak bisa klaim. Anda sudah membayar premi, tapi tidak bisa klaim. Ya, tentunya hal tersebut kita harus hindari. Oke? Nah, yang keempat, kenapa klaim asuransi tidak dibayar? Yaitu pada saat jika misalnya polis Anda lapse, ya tentu saja klaim tersebut itu tidak bisa dibayar. Kenapa? Polis lapse itu
Entah itu disebabkan karena Anda tidak membayar premi atau lupa membayar, atau polisnya sudah berjalan sekian tahun dan Anda tidak membayar premi lagi, kemudian nilai tunainya juga udah habis untuk polisi unit link. Nah, itu berarti juga tidak aktif polisnya ya, sehingga pada saat Anda mau melakukan klaim, ya tentu saja tidak bisa diwujudkan ya. Nah, yang kelima, data yang diberikan kurang lengkap. Nah, jika misalnya Anda mau melakukan klaim dan ternyata kemudian diminta ya, contoh untuk dilengkapi, contoh harus melengkapi diagnosa dokter, atau melengkapi hasil lab, atau melengkapi kwitansi yang mau diklaim ya berapa ya, dan Anda tidak bisa memberikan itu, ya tentu saja klaim tersebut tidak bisa lanjut. Ya, jadi memang harus dilengkapi dulu semuanya. Oke. Nah, yang keenam, kenapa sih klaim tidak dibayar? Ya karena sudah melewati batas waktu klaim ya. Teman-teman mesti coba dibaca ya, atau untuk amannya ya, pada saat Anda mau melakukan klaim, contoh misalnya Anda dirawat di Januari ya, dan kebijakan dari perusahaan asuransi itu batas waktu klaim itu maksimal 60 hari setelah dirawat ya. Nah, tentunya kalau misalnya Anda mau melakukan klaimnya ternyata di April, di mana itu udah lewat dari 3 bulan, udah masuk 4 bulan, ya tentu tidak bisa klaim. Ya, karena kenapa? Batas waktu klaimnya udah lewat. Harusnya 2 bulan. Oke, jadi mesti hati-hati ya teman-teman ya. Nah, yang ketujuh, klaim kenapa tidak dibayar? Karena sudah melewati plafon. Ya, batas maksimal manfaat yang diambil. Ya, jadi contoh ada beberapa manfaat atau jenis rider asuransi rawat inap yang memang ada batas-batas maksimalnya ya. Itu biasanya untuk produk-produk yang lama ya, yang memang ada batasnya. Contoh misalnya dia mau ngambil manfaat kelas A, di mana itu kelas 2 contoh, dan ternyata untuk pembedahan maksimal hanya bisa diklaim sebesar 20 juta contoh, dan kenyataannya dia habis 30 juta. Berarti kan lewat ya, harusnya 20 juta, ternyata dia biaya yang dikeluarkan itu total sebesar 30 juta contoh. Berarti yang 20 jutanya bisa klaim, yang 10 jutanya itu tidak bisa klaim karena sudah melewati batas plafon ya. Jadi yang 10 jutanya itu bayar pakai uang sendiri. Ya, demikian 7 hal yang memang kita harus perhatikan pada saat mau melakukan klaim. Jika Anda memenuhi persyaratan yang ada di sini, itu niscaya klaim itu beres ya, tidak ada masalah. Karena perusahaan asuransi memang wajib untuk membayar klaim yang memang sudah memenuhi syarat. Ya, untuk beberapa hal yang poin-poin yang ada di sini, Anda bisa menyaksikan di video YouTube channel saya ya, seperti keterangan klaim masa tunggu penyakit-penyakit apa saja, lalu data-datanya seperti apa, kemudian pengisian SPY itu harusnya seperti apa. Saksikan di video YouTube saya berikutnya. Terima kasih good people.